Perkembangan bank syariah tidak lepas dari sistem pemasaran. Sistem pemasaran yang baik akan meningkatkan penjualan produk perbankan dan membangun kepuasan nasabah. Ketika nasabah merasa puas dengan pelayanan, maka nasabah akan merekomendasikan kepada teman dan keluarga, serta nasabah akan menjadi loyal terhadap perbankan tersebut. Untuk mempertahankan keloyalan dari nasabah, perbankan syariah perlu strategi pemasaran relasional atau hubungan pemasaran relationship marketing. Pemasaran relasional merupakan bentuk hubungan komunikasi dua arah antara nasabah dengan pihak bank untuk saling mengenal secara dekat. Ciri utama relationship marketing yaitu adalah pelanggan, di mana semua kegiatannya diarahkan pada kepuasan pelanggan, pelaksanaan rencana yang berdasar pada informasi dan niat dari suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Apabila hubungan ini terjaga dengan baik, maka akan menguntungkan bagi bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu, pemasaran relasional penting bagi bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang sistem operasionalnya tanpa adanya bunga. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah bukan hanya bank yang bebas dari bunga, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan bersama. Sebagai lembaga keuangan, bank syariah juga memerlukan dana operasional yang diperoleh dari menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Perkembangan bank syariah yang pesat membuat bank syariah dituntut supaya mampu menghadapi segala resiko seperti pelanggan yang kurang loyal. Sebuah bank harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggannya secara berkesinambungan. Pelanggan yang memiliki loyalitas akan kembali lagi melakukan pembelian jasa bank dan akan memberikan rekomendasi kepada orang lain akan bank tersebut. Loyalitas pelanggan dapat diartikan sebagai bentuk kesetiaan seseorang terhadap suatu barang atau jasa. Loyalitas terbentuk karena adanya pelayanan yang efektif dari bank. Karakteristik pelanggan yang loyal. Yang pertama, melakukan pembelian secara teratur. Pelanggan yang loyal pada suatu produk yang dibeli akan selalu berulang membeli produk yang sama pada merek yang sama. Yang kedua, membeli di luar lini produk atau jasa. Pelanggan yang loyal pada suatu merek pasti akan membeli produk yang lain jika ada produk yang baru dikeluarkan oleh merek tersebut. Yang ketiga, merekomendasikan kepada orang lain. Pelanggan yang loyal akan merekomendasikan barang yang dia pakai kepada orang lain, entah itu keluarganya maupun temannya. Tahapan yang harus diterapkan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. 1. Mengenali pelanggan dan membangun database. 2. Membuat prioritas pelanggan. Ketiga, merampingkan proses bisnis di mata pelanggan dan membuat pelanggan mudah berinteraksi. Keempat, memberikan pengalaman menarik yang tidak terlupakan dan menyenangkan bagi pelanggan. 5. Memberikan pelayanan personal, penawaran menarik, dan berbeda antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya. Membangun sebuah loyalitas tidaklah mudah dan tidak bisa diperoleh secara instan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. 1. Kepercayaan. Dalam menjalin sebuah hubungan, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, dibutuhkan adanya rasa percaya antara satu orang dengan orang lain. Kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting untuk mengatasi kesulitan antara rekan bisnis, khususnya dalam mengembangkan sebuah hubungan jangka panjang. Munculnya kepercayaan tidaklah cepat, membutuhkan waktu yang lama untuk bisa muncul. Apabila kepercayaan itu telah muncul, sangatlah mudah bagi perusahaan atau bank untuk membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan nasabah. Sebuah perusahaan atau bank harus mampu mengenali faktor yang mempengaruhi sebuah kepercayaan, supaya dapat menciptakan, memelihara, mengatur, dan meningkatkan hubungan dengan konsumennya. Semakin tinggi kepercayaan yang diberikan oleh nasabah, maka semakin tinggi pula loyalitas nasabah. Kepercayaan dalam nasabah muncul pada bank apabila bank mampu memberikan rasa aman dalam transaksi. Bank memberikan pelayanan yang berkualitas dan menunjukkan sikap peduli pada nasabah. Bank menepati janji yang diberikan kepada nasabah. Bank memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi kepada nasabah. Yang terakhir, nasabah percaya terhadap layanan yang diberikan oleh bank. Kedua, komitmen. Selain kepercayaan, faktor penting dalam hubungan pemasaran adalah komitmen. Komitmen merupakan variabel untuk mengukur keloyalan pelanggan dan memprediksi frekuensi pembelian di masa depan. Bisa dikatakan bahwa komitmen merupakan unsur perilaku untuk mempertahankan dan menjaga hubungan jangka panjang antara pihak yang satu dengan pihak lain yang menjalin hubungan, supaya hubungan menjadi lebih bermakna. Komitmen muncul apabila antara pihak yang satu dengan pihak lain sudah saling percaya dan saling menguntungkan. Komitmen tidak muncul secara dipaksa dan dibuat-buat, tetapi harus dihasilkan. Komitmen akan meningkat pada setiap orang yang percaya bahwa mereka menerima nilai lebih dari adanya sebuah hubungan. Pelanggan yang memiliki komitmen tinggi akan dapat meningkatkan keuntungan dari sebuah hubungan yang dijalani secara menerus. Komitmen nasabah pada bank akan muncul apabila bank dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan nasabah. Bank menawarkan layanan secara personal untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Bank fleksibel saat ada layanan yang mengalami perubahan. Bank fleksibel dalam melayani kebutuhan nasabah. Ketiga, penanganan konflik. Dalam hidup, apalagi berbisnis, akan selalu muncul yang namanya masalah. Masalah kecil bisa jadi besar dikarenakan tidak adanya penanganan masalah. Penanganan konflik merupakan kemampuan menghindari konflik, memberikan solusi sebelum terjadi permasalahan, dan mendiskusikan solusi secara terbuka ketika permasalahan muncul dan tidak bisa dihindari lagi. Seorang pelanggan akan cenderung setia terhadap suatu produk atau perusahaan apabila perusahaan tersebut dapat dipercaya, berkomitmen untuk layanan, dapat diandalkan, efisien dalam komunikasi dengan pelanggan, dan mampu menangani konflik dengan baik. Solusi kemampuan dalam menangani sebuah konflik mengacu pada kemampuan yang dimiliki perusahaan atau bank untuk mencegah atau meminimalisir hal-hal yang dapat memicu munculnya konflik dan menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi. Baik buruknya penanganan konflik yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau bank akan menentukan loyalitas pelanggan. Hubungan yang positif antara penanganan konflik
dan loyalitas secara tidak langsung melalui kepercayaan dan persepsi kualitas hubungan. Sebagai contoh, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, lembaga keuangan perbankan termasuk bank syariah wajib menerapkan serangkaian protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di lingkungan bank syariah. Kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama bank syariah di tengah pandemi ini. Demi memberikan rasa aman dan nyaman pada nasabah, maka tempat duduk nasabah diberi jarak dan sebelum memasuki lingkungan bank, nasabah diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian cek suhu tubuh. Setiap nasabah yang datang ke kantor bank syariah, baik di banking hall ataupun ketika transaksi di ATM, serta melakukan operasional terbatas, juga diwajibkan mengenakan masker. Protokol kesehatan ini tidak hanya berlaku bagi nasabah, tetapi juga berlaku untuk semua karyawan bank syariah. Bank syariah menyarankan nasabah untuk memanfaatkan e-channel berupa mobile banking, SMS banking, dan internet banking, karena semua transaksi dapat dilakukan seperti transfer, pembayaran, pembelian, dan e-commerce. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai upaya bank syariah dalam meningkatkan loyalitas nasabah.